Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang ketika saya mau tetapi tidak bisa. Keadaan manusia sebelum berdosa kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 31. Dan Tuhan melihat semua yang diciptakan very good, termasuk Adam dan Hawa. Artinya tidak ada yang tidak baik dari yang Dia sudah ciptakan. Lalu kita ke ayat Roma 7 ayat 12. Dikatakan di sini, hukum itu holy, just, and good. Hukum yang good ini sama seperti keadaan Adam dan Hawa ketika diciptakan very good. Artinya, manusia termasuk Adam dan Hawa tidak akan jadi jahat atau tidak baik kalau mereka menurut hukum Tuhan yang baik. Sehingga ketika mereka diciptakan very good, mereka akan tetap very good ketika mereka menurut hukum Tuhan yang good. Tetapi berdasarkan cerita kenyataannya, Adam dan Hawa tidak menurut yang Tuhan perintahkan atau melanggar hukum Tuhan yang baik, sehingga mereka menjadi tidak baik. Dan di Roma 7 ayat 18 menggambarkan kondisi setelah manusia berdosa, yaitu mereka tidak ada yang baik. Semua yang dibuat mengungkapkan saya tidak baik. Dan ini semua karena saya melanggar hukum Tuhan yang baik. Sehingga di Roma 7 ayat 15 dikatakan, yang saya lakukan adalah yang saya tidak mau buat. Jadi yang baik tidak saya buat. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, apalagi keadaan manusia di Roma 7, tidak ada yang bisa selamat, karena tidak ada yang bisa berbuat baik. Sehingga di Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa. Jadi kalau Tuhan perintahkan sesuatu, saya mau menurut. Tetapi, apakah sudah pasti akan menurut? Jawabannya adalah saya tidak bisa menurut, karena saya tidak sanggup menurut. Jadi keadaan saya cuma mau menurut tetapi tidak bisa menurut. Sehingga di Roma 3 ayat 10 tidak ada satupun yang benar. Artinya tidak ada yang bisa selamat. Di Roma 3:12 tidak ada satupun yang berbuat baik. Artinya apakah ayat ini bilang tidak ada yang mau berbuat baik? Salah. Karena ada yang mau berbuat baik tetapi tidak bisa melakukan apa yang baik. Artinya di dunia ini tidak ada yang bisa mengikuti perintah Tuhan. Lalu kita lihat ke Exodus 19 ayat 4 dan 5. Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel di sini. Dikatakan kalau kamu menurut firman-Ku untuk menjadi peculiar people, kingdom of priests, dan holy nation. Berdasarkan pelajaran kita sebelumnya, tidak ada yang bisa menjadi kingdom of priests karena tidak ada yang bisa menurut. Dan kalau Tuhan buat suatu syarat untuk if you obey my voice, Tuhan tidak buat syarat yang salah. Karena buat apa buat syarat yang tidak bisa dibuat orang? Artinya kalau Tuhan buat syarat seperti ini, if you obey my voice, dan ada janji kalau memenuhi syaratnya, artinya manusia bisa menurut. Walaupun Tuhan tahu kita nggak bisa. Jadi ketika Tuhan bilang if you obey my voice, ini kata menurutnya ini berdasarkan pengetahuan Tuhan bahwa memang kenyataannya saya nggak bisa menurut. Jadi memang benar-benar Tuhan tahu dan lihat bahwa saya bisa menurut. Walaupun Tuhan tahu juga saya bukan main tidak bisa menurutnya. Inilah pengetahuan Tuhan yang menjadi dasar kenapa Dia buat covenant dengan manusia yang tidak bisa menurut. Kalau ada orang bilang, oh ini tidak bisa, kita tidak bisa menurut. Artinya kamu tidak kenal Tuhan setelah Dia bilang if you obey my voice. Jadi kamu bilang, apapun yang Tuhan bilang saya nggak bisa buat. Artinya kamu sedang dalam kondisi tidak percaya Tuhan. Ketika saya diberikan covenant ini, jawaban saya harusnya saya bisa menurut karena Tuhan tahu saya tidak bisa dan lihat saya bisa menurut. Karena Tuhan yang akan buat saya bisa untuk menurut. Kalau misalnya saya bilang, oh saya kan nggak bisa menurut. Dan kalau saya bilang saya tidak bisa menurut, kenapa saya berdoa kepada Tuhan Yesus yang kita bilang kita percaya? Artinya kita ini cuma hidup sebagai orang Kristen yang cuma bersandiwara saja. Dan tidak ada yang bisa masuk surga kalau banyak sandiwaranya. Mari kita lihat contoh orang yang sudah lumpuh
38 tahun di John 5. Sangatlah keterlaluan untuk kita bilang hidup kita menderita ketika kita masih umur 20-an. Padahal ada di Alkitab contoh orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Jadi penting banget untuk kita hidup bersyukur. Tuhan Yesus tidak bilang, kamu bisa gak jadi sembuh? Bukan itu yang Tuhan Yesus bilang, karena Tuhan Yesus bilang, maukah kamu sembuh? Jadi yang ditanya, maukah kamu sembuh? Karena kamu gak bisa sembuh. Jadi yang diharapkan ketika kamu itu sembuh, kamu mau gak? Atau kata lainnya, kamu mau gak obey my voice? Karena Tuhan tahu kita gak bisa. Jawabannya adalah, saya mau. Lalu orang lumpuh ini bilang, tapi tidak ada yang bisa tolong saya masuk ke dalam kolam. Artinya pengertian orang lumpuh ini adalah kolam yang bisa menyembuhkan. Lalu dia berkata, sementara saya berusaha lompat yang gak bisa, sudah ada yang lompat ke dalam sebelum dia. Jadi walaupun dia mau, kemauan dia itu tidak membuat dia langsung bisa. Lalu Tuhan Yesus tanya, kamu mau gak sembuh? Tetapi bukan dengan cara kamu didorong ke kolam. Jadi pada kuncinya di sini adalah yang penting kamu mau. Lalu Tuhan berkata, bangkit berdiri. Jadi usaha ke kolam itu sama dengan usaha ketika bangkit berdiri. Dan make sure usahanya itu berdasarkan firman Tuhan. Dia ada usaha untuk berdiri, untuk mengaktifasi kuasa Tuhan yang membuat dia bisa berdiri. If you obey my voice artinya, saya punya usaha berdasarkan firman Tuhan untuk menjadi kingdom of praise. Jadi make sure kita punya kemauan itu harus sinkron. Kita mau melakukan apa yang Tuhan bilang. Kalau saya selalu pakai usaha sendiri tanpa kuasa Tuhan, saya akan menjadi orang yang sensitif dan gampang tersinggung dengan segala sesuatu. Dan yang paling penting di sini, saya punya kerjasama antara saya dengan Tuhan yang buat perintah. Karena saya tahu kondisi saya tidak bisa buat apa-apa. Karena bagian saya mau dan saya percaya. Dan kalau orang bilang, saya nggak percaya Tuhan tapi saya kaya di dunia. Kemakmuran kekayaanmu bukan dari Tuhan. Karena kekayaanmu itulah yang menghalangi kamu percaya Tuhan. Demikianlah summary Daily Bible School kali ini. Biarlah summary kali ini bisa membuka mata kita. Apakah kita mau atau enggak untuk menurut perintah Tuhan dan percaya akan kuasanya. Bahwa kita bisa kalau kita mau dengan kuasa Tuhan. Sampai kita bertemu di summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.